menghafal Al-Quran. Kalau keutamaan menghafal Al-Quran itu sendiri, saya coba mengambil satu riwayat yang dimana Rasulullah menyebutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari ini semuanya. Apa kabar? Sebelum ke kontennya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, pendengar semuanya, bahwa hari ini akhirnya saya bisa menjumpai narasumber yang sebelumnya sudah saya umumkan, ya, Kang Ustadz. Selamat hari ini Kang Ustadz. Ya. Kak Adek, gimana kabarnya Kak Adek? Kabar alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya sehat nih sehingga hari ini bisa menjumpai Kang Ustadz. Gimana? Semoga selalu jika Allah. Amin ya Saya Allah. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih Kang Ustadz, kita bisa sharing di sini ya setelah sebelumnya sudah direncanakan beberapa saat yang lalu. Iya, Tapi alhamdulillah. Saya ada beberapa kendala, jadi baru Ya. saya bisa ngobrol-ngobrol di sini nih. Luar biasa, tapi ngobrol. dengan sekarang bersedia pun tentunya ya saya ucapkan terima kasih karena saya tahu pasti ini sengaja meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya gitu. Gimana Kang Ustadz untuk ya, kegiatan belajar mengajar dan kegiatan yang lainnya lancar ya? Alhamdulillah, saya kan kebetulan saya ngajar di Mahat yang sudah ada asrama, ya. Jadi saya mengajar tidak keluar, santri semuanya sudah ada di sini. Oh alhamdulillah. Untuk aktivitas belajar mengajar praktis, insya Allah, alhamdulillah tidak ada kendala. Tapi untuk yang jadwal di misalnya di beberapa tempat memang ada yang tercancel, dan ya karena berbagai karena situasi yang ada sekarang kan kita belum memungkinkan untuk keluar dan berinteraksi secara bebas ya. Iya betul. Ya ada yang terhenti, ada yang via online juga, misalnya lewat WA seperti itu. Iya alhamdulillah, tapi paling tidak sekarang santri sudah berkumpul sehingga kegiatannya mungkin kalau secara langsung jauh lebih efektif ya Kang ya, walaupun online walaupun apa ya. Iya alhamdulillah. Nah, perlu pendengar juga tahu bahwa beliau ini adalah seorang tahfiz Quran ya Kang ya. Alhamdulillah, saya ini selalu bangga. Walaupun yang lain menjadi tahfiz, tapi saya bangga sebagai rekannya, sebagai muridnya mungkin Kang ya. Gitu. Iya, sebagai sahabatnya beliau, saya selalu bangga. Nah, banyak pertanyaan nih yang muncul di benak saya yang sejak lama ingin saya tanyain dan ingin saya sharing kepada teman-teman yang lain supaya baru ditanya sekarang. biar menginspirasi banyak orang juga Kang selain saya gitu. Oh gitu. Oke, baik. Kang Ustadz ini sih berapa lama sih Kang menghafal Al-Quran dari benar-benar nol sampai semuanya full gitu Kang? Oh begitu. Kalau durasi pastinya mungkin saya tidak bisa menyebutkan, tapi perkiraan lah gitu ya. Jadi proses awalnya itu saya tidak langsung menghafal secara intensif Kang. Jadi awalnya itu saya hanya dibelikan oleh ayahanda saya itu kaset-kaset murotal dulunya itu. Kaset murotal atau mujawad gitu ya. Ada yang juz 30, ada yang surah-surah tertentu. Alhamdulillah, pada bismillah saya itu bisa hafal. Jadi ketika diberikan kaset, dulu kan masih zaman saya belum kayak semudah sekarang ya. Iya. Masih zaman kaset. Ketika saya diberikan, alhamdulillah saya bisa hafal. Wow, alhamdulillah. Sampai pada satu titik, alhamdulillah kemudian udah yuk kita menghafal dari awal aja, ada kecil sedikit
gitu ya. Oh, dari awal. Jadi semenjak itu saya memulainya. Kalau tidak salah ketika itu sekitar akhir atau 97-an ya. 97. 97 dan ya tahun 2001 alhamdulillah saya menyelesaikan hafalan saya. Oh, berarti mungkin kalau dihitung-hitung dari mulai ya benar-benar ini ya benar-benar diniatkan itu kurang lebih 4 tahun ya Kang ya? Sekitar 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Ya. Alhamdulillah. Karena gini Kang, ada akhir-akhir ini ya saya muncul nih kayak menghafal mudah dalam rangka ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, tanggapan Kang Ustadz itu gimana Kang? Apakah memang setiap orang berbeda-beda atau ada metode lain sehingga bisa lebih cepat menghafal atau bagaimana? Mungkin secara metode memang alhamdulillah dengan penemuan-penemuan hari ini ya, berbagai metode digunakan untuk menghafal sehingga bisa menghafal dengan lebih cepat seperti itu ya. Kemudian mungkin juga bergantung kepada kemampuan seseorang yang Allah berikan kepadanya. Tapi kalau untuk saya pribadi, kalau kita itu pengen menghafal dengan benar-benar hafalan yang kuat gitu ya, tentu kita tidak bisa mematok waktu. Karena tadi kembali ke awal bahwa setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi bahwa target 1 tahun, 2 tahun itu menjadi suatu kurikulum yang direncanakan seperti itu bisa-bisa saja. Tapi apakah setelah selesai 1 tahun, 2 tahun itu hafalan kita itu benar-benar kepegang? Nah, tentu itu kembali lagi pada setiap orang beda-beda seperti itu. Iya Kang. Iya, tapi kalau saya pribadi belum berani membuat program dengan targetan misalnya 1 tahun, 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun masih kebayang lah. Tapi kalau 1 tahun, apalagi misalnya beberapa bulan saja gitu ya. Nah, gitu. Kecuali pendefinisian yang dimaksud selesai hafalan itu seperti apa? Nah, itu nanti kita bisa berdiskusi lagi. Ya. Kalau didengar seperti ini, apakah ini memang? Wah, suara Kang Adenya hilang nih, putus-putus nih. Ya gimana Kang? Sudah ada? Iya, ini Masya Allah suaranya hilang Kang Ade ini. Sekarang gimana Kang? Sekarang gimana Kang? Halo? Ya, sekarang gimana? Nah, sekarang ya sudah ada lagi. Ya, sekarang sudah ada lagi ya. Nah, kalau yang Kang Ustadz alami ya, yang mulai dari tidak sengaja menghafal, dari kaset-kaset sampai akhirnya mulai diseriuskan dan berjalan selama 4 tahun, apakah itu memang bisa dialami oleh orang yang lain juga, atau yang Kang Ustadz tadi bilang bahwa kemampuan orang itu berbeda-beda Kang? Gini Kang Ade, pada dasarnya Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah. Pada dasarnya seperti itu ya. Nah, tinggal tugas kita adalah melatihkan dan membiasakan. Mohon maaf, nah saya dulu ketika saya mulai menghafal itu, saya memang berusaha, walaupun saya tidak lagi berniat untuk menghafalkan, ya Al-Quran itu, kaset itu jadi sesuatu yang saya putar dan saya dengarkan terus setiap hari Kang Ade. Ya, misalnya saya lagi dibeliin Murotal Juz 30 nih sama ayah saya. Saya misalnya punya waktu mau ngapalin nanti pas habis zuhur pengen ngapalin dari surah An-Naba. Itu misalnya ya. Nah, habis zuhur itu saya menghafalkan surah An-Naba. Tapi setelah itu Murotal itu terus saya putar Kang Ade, terus saya putar bisa sampai ke Anas, biarin diputar lagi, diulang lagi terus seperti itu. Nah, nanti pas saya mau menghafal zuhur baru saya ke surah An-Naba lagi.
Nah, sehingga ketika kita misalnya, saya misalnya mau, udah selesai nih Al-Baqarah mau ke An-Nazi'at, itu bukan sesuatu yang saya mau menghafal kemudian saya dengerin, bukan, tapi sesuatu yang udah saya dengerin dari kemarin. Hanya saja kalau kemarin mah dengerinnya sambil lalu, kalau sekarang mah saya fokuskan seperti itu kan, Dek. Jadi insya Allah bisa untuk semua orang, bisa seperti itu ya. Tentu memang kalau ditanya segimana, ya itu lagi, kembali lagi beda-beda. Kalau bisanya bisa, insya Allah bisa, insya Allah. Wah, luar biasa. Jadi sebetulnya asal mungkin kita suka dengan Al-Quran itu sendiri, dengan mendengarkan Al-Quran itu sendiri. Gitu. Kan ya? Suka dulu, kan ada yang penting suka dulu. Karena kan memang ya bukan menyamakan atau gimana, ada orang yang suka dengerin misalnya novel atau dengerin musik ya. Halo? Iya Kak. Ada nggak? Suaranya hilang lagi nih. Halo, ada nggak Kak? Nah, sekarang ada lagi. Iya, mungkin kan ada orang yang sukanya membaca buku atau mendengarkan lagu, menonton film. Mereka juga kan hafal dengan sendirinya. Nah, mungkin Kang Ustadz terhadap Al-Quran juga begitu. Jangankan itu Kak Ade. Ya, jangankan itu Kak Ade. Sekarang saya yakin orang Bandung itu semuanya pada hafal lagunya Tahu Bulat, gitu kan? Iya. Padahal cuma lewat-lewat gitu kan. Cuma karena sering kedengeran kan, jadi pada hafal lagu Tahu Bulat. Gitu. Jadi memang harus dibiasakan, harus menjadi sesuatu yang kita rutinkan setiap hari kan, Ade. Iya. Walaupun jujur sih kadang terkendalanya tuh kan ya, ada orang mungkin dengan godaan atau gimana sehingga mendengarkan Al-Quran itu ngantuk atau enggak ingin cepat-cepat. Nah, mungkin kita ke ini berikutnya mungkin kan. Itu gimana sih kan biar kita bisa mendengarkan atau menikmati lantunan Al-Quran itu bisa benar-benar suka, seolah-olah mendengarkan hal-hal hiburan gitu kan. Ada nggak? Ya. Yang pertama, kalau orang dengerin Quran, belajar Quran, ngantuk itu wajar kan, Ade. Iya. Karena arti dia apa namanya ya? Ya, kalau bahasa candaan saya, karena setan itu nggak pernah ridho. Jadi kalau misalnya kita dengerin Quran terus ngantuk, oh berarti masih manusia yang digoda sama setan. Iya. Cuman sama kan, Adek, saya juga dulu ketika mendengarkan seperti itu ngantuk gitu ya. Selama masih bisa saya tahan, ya saya tahan gitu. Tapi kalau misalnya saya sudah nggak tahan misalnya, ya udah tidurin aja gitu. Hanya saja usahakan tidurnya jangan dengan posisi yang nyaman, misalnya kali kerasa ngantuk nih, ke kasur sambil tiduran di kasur, seperti itu. Nah, misalnya kita lagi dengerin murotal sambil duduk misalnya ya, kita ngantuk, ya udah, kan paling nanti kita ngantuk itu sebenarnya tertidur 5 menit aja. Tertidur 5 menit, setelah itu kan seger lagi, ya udah dengerin lagi seperti itu. Atau misalnya kita mengusahakan wudu misalnya, ya udah wudu seperti itu. Kalau pribadi sih lebih dibawa mengalir seperti itu. Jadi ketika terasa ngantuk, ya saya tidurkan aja, biarin aja itu murotalnya terus berputar gitu. Nah, jadi kita nikmati secara alami Kak Ade. Kalau misalnya Kak Ade lagi dengerin sesuatu atau lagi di depan TV kan ngantuk, ya udah tidur gitu kan ya. Iya. Nah, tapi kalau bahasa Sundanya mah ngalah nyampe. Iya betul. Tapi biar rasa ingin mendengarkan secara alami muncul, itu gimana Kang? Ada tipsnya nggak sih Kang? Karena jujur ya, apalagi orang yang usianya mungkin sudah melewati masa remaja gitu kan, sudah punya selera, sudah punya apa, sehingga ya harus diakui memang cukup sulit. Ada nggak sih Kang cara-caranya agar kita bisa lebih menikmati mendengarkan lantunan Al-Quran itu? Kita harus punya keinginan, memang kita punya keinginan untuk
untuk kita misalnya bisa menghafal Al-Quran. Nah, untuk punya keinginan yang kuat itu caranya gimana? Ya, zaman sekarang kan walaupun misalnya difabel kayak saya tunanetra itu kan sebenarnya sudah banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan, misalnya dengan mendengarkan kajian-kajian tentang keutamaan menghafal Al-Quran, keutamaan para orang yang hafal Al-Quran itu sendiri, apa yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang hafal Al-Quran seperti itu ya. Nah, itu bisa kita dengarkan, bisa kita baca seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah termotivasi, nah otomatis kita akan punya keinginan. Nah, mulainya dari situ. Nah, setelah kita punya keinginan, kalau sudah punya keinginan jangan ditunda. Kalau sudah punya keinginan, jadi jangan ditunda. Nah, ambil, kemudian langsung kita lakukan. Gimana cara melakukannya? Kita ambil dengan tentu kalau misalnya kita mau belajar Al-Quran, kita harus serius pertama ya, yang baik. Nah, kemudian ketika kita nanti sudah mulai menghafal, seperti anak kecil yang belajar berjalan, kan Adek? Nah, kalau kita perhatikan anak kecil yang belajar jalan, itu kan dia berdiri dulu ya, terus berdiri jatuh. Kalau berdiri jatuh, udah nggak apa-apa, besok berdiri lagi, gitu. Lagi nggak apa-apa, bangun lagi aja, gitu. Terus hari keberapa mulai melangkah, tentu melangkahnya tidak langsung kurang satu langkah dulu. Nah, begitu pun kita belajar Al-Quran itu, ketika kita mulai belajar, jangan kemudian besok saya pengen menghafalkan surah An-Naba 40 ayat, kayaknya nih sedikit nih, bisalah 2 kali. Jangan seperti itu. Lakukan dulu. Misalnya kita baru sampai ayat 3, kita sudah ternyata sudah capek. Nah, sudah dikat sampai ayat 3. Nah, besoknya kita lupa lagi, gak apa-apa. Besok kita lupa, kita ulangi lagi aja, seperti itu. Jadi kita mulai dari yang kecil itu sehingga kita tidak merasa beban, gitu kan. Jangan natural berjalan sampai nanti kita bisa menghafal dalam jumlah dan waktu yang banyak. Nah, seperti itu. Wah, luar biasa loh. Jadi kita juga alhamdulillah nih dapat bukan sedikit lagi ya, sudah cukup banyak, dan salah satunya tadi mungkin intinya perlahan tapi pasti ya Kang ya. Walaupun tadi satu ayat, 2 ayat lupa lagi. Setiap hari Kang Ade. Nah, setiap hari, walaupun kita lagi males, misalnya lagi males, lagi males ini nih ngapalin, udah di setel aja monotalnya, biar kita terpesuasanakan seperti itu. Tapi kalau Kang Ustadz sendiri, ini salah satu pertanyaan juga ya, disampaikan sekarang aja, untuk metode yang Kang Ustadz pelajari, yang ketika serius menghafal Al-Quran itu apa Kang? Saya dulu dibacakan ya. Dibacakan. Alhamdulillah saya punya ayah yang sangat sabar gitu ya. Jadi dibacakan. Kita duduk berhadapan-hadapan. Kemudian ayah saya misalnya membacakan ayat Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, sama ayah saya diulang misalnya 3 kali. Sudah kebayang belum? Misalnya baru ketangkap misalnya 50%. Ya udah 50% itu kita baca dulu yang sudah ketangkap itu. 50%. Nanti diulang lagi sama ayah saya. Mulai ketangkap nih 60%. Ya udah 60. Jadi mengulangnya jangan menunggu semuanya teringat gitu. Jadi yang sudah teringat itu kita lafalkan dulu. Kita lafalkan dulu sampai sempurna 1 ayat. Dari kita la raiba fihi hudan lil muttaqin, sempurna 1 ayat. Baru kemudian kita pindah ke ayat berikutnya, ayat ketiga, alladzina yu'minuna dan selanjutnya.
Setelah ayat ketiga ini hafal, jangan dulu pindah ke ayat keempat, tapi kita ulang dulu dari ayat yang pertama. Alif lam mim, dari kalau kita sudah sampai ayat ketiga sudah hafal, baru kita ke ayat keempat. Setelah ayat 4 hafal, kayak begitu lagi kan adek, kembali lagi ke awal lagi. Jadi memang harus sabar, masya Allah itu ya di jalannya itu. Jadi benar-benar ini kalau ini ya nggak yang langsung sampai berapa lah, benar-benar sedikit demi sedikit ya Kang ya? Iya seperti itu. Karena nanti kalau kita sudah punya merasa, aduh gini berat, nah itu tuh yang membuat kita tuh jadi malas kan. Oh iya. Mungkin kalau paling sedikit dapat banyak 10 ayat, apalagi itu bikin malas itu. Biarpun ini walaupun sedikit, mungkin kalau ingat bisa menjadi tambah semangat sehingga kedepannya bisa semakin bertambah kayaknya. Semakin optimis yakin ternyata bisa gitu. Otomatis kan kalau ada kayak gitu, mungkin yang biasanya sehari 4 ayat mungkin bisa nambah kan gitu Kang ya, karena motivasinya sudah lebih seperti itu. Iya. Tuh teman-teman, bagi teman-teman yang memang sekarang berniat untuk menghafalkan, tidak apa-apa, nggak usah terlalu terburu-buru ya Kang ya. Iya, santai saja, dinikmati saja. Ya, walaupun mungkin, nah ini nih Kang, walaupun mungkin usia, nah sekarang ini kan kadang ada orang yang termasuk ini dengan, kalau sudah usia segini daya ingatnya berkurang, terus kalau dengan usia segini urusannya lebih banyak sehingga fokus ke Al-Qur'annya agak susah. Nah, itu gimana Kang menanggapinya Kak Ustadz sendiri kalau yang begitu? Yang pertama, saya bilang usia itu tidak ada batasan, dan saya sudah membuktikan itu ketika saya mengajar. Misalnya ada ibu-ibu yang sudah pensiun, usianya gak usah disebutin lah ya, kalau udah pensiun udah tahu lah umurnya berapa. Ternyata bisa gitu ya. Nah yang kedua, kalau sibuk dengan urusan, kita itu akan selalu sibuk dengan urusan. Anak SD katanya nanti masih banyak PR, nanti aja kalau udah SMP udah bisa mandiri. SMP masih banyak, makin tambah udah les. SMA kuliah, nanti aja lah kalau udah selesai kuliah kerja gitu kan. Nah begitu selesai kerja, nanti aja pensiun, sekarang masih sibuk nunggu pensiun. Pas pensiun ngurus cucu gitu kan. Jadi kalau kesibukan nggak akan ada akhirnya seperti itu. Nah saya alhamdulillah biar mungkin kalau apa yang saya alami mungkin jadi kurang menarik ya. Saya pernah bertemu dengan seorang dokter Kang Ade. Gimana? Dokter, kalau tidak salah saya, beliau itu dokter spesialis bedah apa ya? Pokoknya beliau mengoperasi kalau misalnya ada apa di otak, geger otak, beliau itu yang membelah kepala itu. Saya kebetulan alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau pada suatu saat, dan beliau sedang menghafalkan, kalau tidak salah waktu itu sekitar dapat 18 juz gitu ya. Bayangin aja, dokter bedah gitu ya, sambil menghafalkan Al-Quran. Nah beliau bercerita, jadi caranya adalah dengan mengagendakan waktu. Jadi untuk menghafal Quran itu jangan nanti kalau ada waktu, bukan. Tapi waktu itu kita sengajakan untuk menghafal Al-Quran. Nah, kapan kita gunakan waktunya? Kita cari waktunya kapan? Nah, seperti itu. Kalau waktu terbaik tentu di pagi hari ya, di mana kita masih segar gitu kan ya. Tapi setiap orang punya kesibukan. Setiap orang punya kesibukan dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi yang penting gini, taruhlah misalnya ada nih, saya sehari mau mengalokasikan waktu berapa lama ya, misalnya 1 jam misalnya. Nah terus kapan nih saya pilih? Pagi ya. Tiba-tiba nih gitu, pagi-pagi Kang Ade ada kesibukannya tidak bisa ditunda. Nah ini kata dokter itu ya, nggak bisa ditunda, harus. Misalkan dokter itu beliau habis subuh, tiba-tiba pagi-pagi harus operasi, kan nggak bisa ditunda kan. Nah maka waktu yang sudah beliau alokasikan untuk menghafal Al-Quran itu akan beliau gantikan di waktu yang lain. Nah jadi
tadinya mau pagi menghafal Quran itu 1 jam, berapapun dapatnya ya. Ternyata ada kesibukan lain. Berarti saya harus menggantinya di waktu lain. Kapan? Nanti siang saya ganti. Seperti itu. Siang ternyata waktunya ada setengah jamnya lagi ganti nanti habis asar. Seperti itu. Jadi kita komitmen dengan apa yang sudah kita rencanakan, dan itu benar-benar kita laksanakan, walaupun kita misalnya harus menunda dulu gitu kan. Iya kan, ya yang penting mungkin di hari itu ada 1 jam meluangkan waktu untuk menghafal Quran, mungkin gitu kan ya. Betul. Luar biasa nih, terutama bagi saya, bagi yang mendengarkan ya, karena ya ini salah satu kendala yang muncul juga kan, ketika merasa paling sibuk kan, ketika merasa usia sudah tak lagi muda. Sehingga kadang itu menjadi alasan. Insyaallah tak ada masa lalu muda. Jadi pada intinya usia itu tidak ada batasan ya Kang ya, tetap tidak ada batasan. Berapapun usianya tetap bisa menghafal dengan cerita Kang Ustadz yang tadi ceritakan. Mudah-mudahan memotivasi kita semua supaya lebih semangat lagi menghafalnya ya. Kalau sesibuk dokter aja bisa, apalagi yang lain yang ini ya. Nah, itu para sahabat Rasulullah masuk Islam umur 40 tahun pada ngapalin Quran bisa kok. Ya kan. Siap. Masa kita Islam dari kecil nggak bisa? Nah itu, kita Islam yang udah dari kecil, udah gitu ada dukungan orang tua kan ya. Nah tapi kan kalau dukungan orang tua itu kan Kang Ustadz alhamdulillah mendapatkannya. Alhamdulillah. Nah bagi orang tua yang sebetulnya bukan kurang mendukung tapi Kang ya, tapi mungkin karena dengan wawasan yang ada sehingga kurang luas atau gimana. Nah itu gimana Kang, punya solusi tidak? Kan tidak sedikit ya yang orang tuanya mungkin khawatir lupa sehingga tidak mengarahkan untuk anaknya menghafal Al-Quran, atau orang tuanya itu sendiri tidak tahu keutamaan menghafal Al-Quran sehingga diam-diam saja. Nah itu gimana Kang? Yang pertama, kalau kita bisa menyampaikan, kita sampaikan, tapi tentu tidak mudah dan mungkin terkesan kurang sopan ya kalau orang tua. Caranya gimana? Nah, misalnya kita mendengarkan tentang keutamaan menghafal Quran. Kita perdengarkan aja secara bersama-sama biar orang tua kita ikut mendengar sehingga jadi ikut paham juga seperti itu. Kalaupun misalnya juga memang rezekinya kita, orang tua kita orientasinya belum ke sana, nggak apa-apa. Ya sambil pelan-pelan kita sampaikan tentang keinginan kita. Kalau misalnya sudah kita sampaikan, kita juga masih belum mendapatkan yang seperti yang kita harapkan, kita lakukan saja sebisa kita. Saya punya teman juga, alhamdulillah. Nah, lagi-lagi nih contoh nih. Gimana? Saya punya teman, dia ini begitu ingin ke pesantren dan belajar Al-Quran. Sementara orang tuanya itu mendorong dia untuk sekolah, kan kalau dulu STM ya, STM. Nah, akhirnya gimana caranya? Kata beliau, ya udah, saya mau sekolah STM, tapi saya minta izin tinggal di Mahat Quran. Akhirnya diizinkan sama orang tuanya, beliau sekolah STM dan juga sambil menghafal Quran. Sekali lagi, tidak usah harus sekian, yang penting kita bisa kita lakukan dulu aja, yang penting yang pertama. Nah, kadang-kadang kita ketika misalnya dalam kondisi seperti itu, kita itu terlalu fokus kepada orang tua saya tidak mendukung, tidak coba cari solusi gitu, tidak win-win solution gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya tadi konteksnya orang tua kita memang belum tahu, kita bisa kasih tahu. Kalau misalnya
apakah kita sudah pernah menyampaikan belum ke orang tua kita tentang keinginan kita? Nah, itu kan juga kadang-kadang kita diam berharap orang tua kita ngerti, supaya kita mau menyampaikan. Padahal mungkin kalau udah disampaikan baik-baik, bisa saja ternyata orang tuanya mendukung, bisa saja begitu mungkin. Dan bahkan malah senang bisa jadi. Ya. Nah, tuh untuk teman-teman yang sedang mengalami ya biasanya di masa-masa sekolah sih ya Kang ya, ketika mungkin bertindak jauh belum berani, terus orang tuanya juga masih mengarahkan harus milih apa. Nah biasanya nih ada kegalauan. Boleh mungkin mulai coba disampaikan baik-baik. Nah itu kan yang tadi sudah segitu ya Kang ya untuk penjelasannya ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah sekarang sebaliknya nih Kang. Aduh, suaranya hilang Kang Ade. Putus ini. Nah ini bagaimana? Nah, halo? Ya. Gimana halo? Suaranya hilang tadi. Sekarang udah ada. Halo? Sekarang sudah ada Kang? Nah sekarang ada ya. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai dukungan orang tua ya udah dibicarakan. Nah tapi sekarang sebaliknya mengenai orang tua yang mendukung dan ingin mengarahkan putra-putrinya untuk menghafal Al-Quran. Nah karena kan yang mendengarkan ini juga segmentasinya ada dari para mereka yang sudah memiliki anak nih kan. Mungkin boleh di-share cara mendidik anak supaya anak suka dengan Al-Quran sehingga mau menghafalnya, sehingga mau mendalaminya gitu kan. Baik. Yang pertama kita doakan ke adik, kita banyak berdoa semoga anak-anak kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, menjadi hafil Quran. Seperti itu kita doakan ya, tentu jangan pernah berhenti itu secara ikhtiar langit gitu ya. Nah kalau secara ikhtiar sehari-hari seperti apa, kita ciptakan adik suasananya kita ciptakan. Jadi misalnya di rumah banyak disediakan audio murotal misalnya. Kalau anak-anak kira-kira yang nyaman buat anak-anak yang kayak gimana ya. Nah itu kita setelkan. Meskipun mungkin untuk awal mereka belum mau mendengar, nggak apa-apa, biarkan aja. Misalnya bagaimana dia bangun tidur yang dia dengar lantunan murotal Al-Quran misalnya. Istirahat siang yang mereka dengarkan Al-Quran misalnya seperti itu. Nah terus kitanya sendiri berusaha untuk membaca Al-Quran di depan anak-anak itu. Gitu sehingga terlihat ayah saya juga, ibu saya juga membaca Al-Quran. Nanti mereka kan akhirnya kan terbawa seperti itu. Iya kan. Alhamdulillah nih. Tanpa kita harus menyuruh dulu. Kita contohkan aja dan mungkin dengan sendirinya ya kan ya, mungkin kedepannya bisa anaknya terbawa atau bagaimana begitu kan. Iya betul sekali. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Kang Ustadz juga memang dulu ketika kecil begitu kan diarahkan oleh orang tua seperti itu, atau Kang Ustadz sekarang yang mengarahkan kepada anak seperti itu, atau bagaimana kan? Kalau saya sejujurnya awalnya tidak diarahkan. Awal tadi misalnya ayah saya habis pergi kemana, nah pulang itu oleh-olehnya itu kaset murotal. Misalnya dulu yang sering yang pernah dikasih itu murotal Al-Ghamidi juz 30 gitu misalnya. Atau misalnya saya dulu dibelikan kaset Mujawad Muammar ZA yang terkenal itu kan. Ya udah seperti itu aja, dikasih seperti itu aja. Nah ketika saya sudah mulai senang, saya sudah mulai melantunkan tuh yang sudah saya hafalkan, saya sudah mulai memurojaah sendiri, saya melantunkan sendiri, baru sama ayah saya diajak untuk serius seperti itu. Mungkin yang dimaksud mengenalkan versi ayahnya Kang Ustadz ya begitu ya, dengan membelikan kaset-kaset mungkin gitu ya Kang ya, itu termasuk mengenalkan juga karena memang
Termasuk gimana? Itu kan termasuk mengenalkan Al-Quran juga kan? Iya, betul sekali. Hmm. Dan ayah saya sendiri itu rutin setiap habis sholat isya menemani saya tidur. Nah itu beliau baca Quran itu, baca Quran. Akhirnya lama-lama kok oh iya ya enak ya bisa baca Quran kapanpun dengan pahala, masya Allah itu kan satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Itu akhirnya ya ketika diarahkan ya alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah Kak Ustaz, udah banyak disampaikan nih pada hari ini. Tapi mohon maaf tentunya setelah terkendala sedikit jaringan ini, mudah-mudahan tapi tetap bisa terdengar dengan baik gitu. Nah sebelum ke sekarang terdengar tadi seperti itu. Ya, sebelum ke terakhir nih Kang, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tadi sebetulnya beberapa pertanyaan sudah dijawab ya, seperti berapa lama atau ya beberapa pertanyaan sudah dijawab seperti berapa lama menghafal dan metodenya seperti apa. Nah, tapi ini ada satu pertanyaan Kang dari Mbak Aurelia, dari Mbak Aurelia nih. Selamat hari ini Mbak. Pertanyaannya sendiri, apakah memungkinkan seorang tunanetra mempelajari Al-Quran secara otodidak melalui Al-Quran Braille atau audio, menghafal Al-Quran gitu kan? Memungkinkan atau bagaimana? Jadi maksudnya dimaksudkan belajar Braille-nya ya? Ya, belajar Braille dan menghafal Al-Quran melalui audio seperti YouTube dan sebagainya. Ya kan? Halo? Ya. Halo? Iya kan? Halo? Bagaimana? Saya terdengar dengan baik kan? Nah, sekarang bisa lagi. Yang dimaksudkan belajar Al-Quran Braille gitu ya? Iya, belajar Al-Quran Braille secara otodidak dan menghafalkan melalui audio. Gitu kan? Apakah bisa dan ya mungkin kalau bisa kalau menghafal melalui audio kan berarti tadi kita sudah diskusikan ya? Kita bisa obrolkan. Nah, kalau belajar Al-Quran Braille secara otodidak melalui misalnya panduan YouTube atau apa seperti itu ya? Bisa kalau yang sudah punya basic Braille, Kang Ade. Jadi misalnya sudah mengenal konsep Riglet seperti itu, kan sudah paham ini titik berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu posisi. Kalau sudah bisa konsep itu Braille misalnya kan, kalau kita sekolah di sekolah kayak SLB misalnya, tapi yang tidak ada pelajaran bahasa Arabnya, tapi kan dia sudah bisa ini ya, sudah bisa baca Latin gitu. Secara konsep Braille-nya bisa, maka dia bisa karena kan huruf Arab Braille itu, Al-Quran Braille itu tidak beda jauh dengan huruf Latin. Misalnya untuk huruf-huruf yang bunyi vokalnya sama, itu hurufnya sama. Misalnya huruf Kaf itu sama dengan Latin K misalnya, J sama dengan Jim. Nah kita kan tinggal mencari huruf yang tidak ada samanya gimana, nanti kita cari. Atau misalnya di tutorial kita disebutkan huruf Kaf misalnya titik 1, 3, oh kan kita sudah kebayang 1, 3 itu seperti ini. Nah itu bisa kita lakukan. Tapi kalau yang dari nol sama sekali, yang belum mengerti konsep Braille, saya kira tingkat kesulitannya lumayan ya. Kalau yang dari nol seperti itu gitu. Tapi tentu kalau kita mau berusaha, insya Allah Allah akan selalu memberikan jalannya, insya Allah. Jadi diutamakan mungkin memahami konsep Braille itu sendiri, mungkin gitu kan ya? Iya. Alhamdulillah. Itu ya betul. Untuk audio sudah dibahas ya Aura, mudah-mudahan tadi sudah didengarkan, dan untuk pertanyaan yang lainnya tadi sudah dirangkum menjadi sebuah obrolan sih, itu untuk pertanyaan yang lainnya, sehingga insya Allah mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik, mudah-mudahan. Gitu. Amin. Nah, mungkin terakhir nih Kang, karena memang tidak apa-apa kalaupun suatu saat kita harus ngobrol lagi, insya Allah ada part 2-nya ya. Insya Allah. Terakhir tapi mengenai ini Kang,
keutamaan menghafal Al-Quran nih, supaya pendengar lebih semangat lagi, keutamaan yang paling luar biasa. Boleh beberapa keutamaan Kang Ustaz paparkan di sini? Ya, saya kira sudah banyak sekali ya kajian-kajian yang membahas tentang itu, tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Kalau keutamaan menghafal Al-Quran itu sendiri, saya coba mengambil satu riwayat yang dimana Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu adalah ahlullah, keluarganya Allah. Saya sering menganalogikan, kalau kita menjadi keluarga seorang yang terpandang saja di dunia ya, misalnya kita nggak usah jadi keluarga dah, misalnya kita kenal nih, misalnya saya misalnya, saya tuh berteman dekat dengan bapak itu tuh, yang bapak itu tuh kebetulan misalnya punya jabatan, punya power, itu betapa kita tuh akan dipandang oleh orang-orang lain tuh, wah itu mah temannya si itu tuh, gitu ya. Apalagi kalau kita tuh menghafal Al-Quran, kita itu disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah sebagai keluarganya Allah, ya. Kalau keluarganya Allah, kalau berarti kita berada posisi yang mulia, gitu ya. Maka meskipun bukan kemuliaan di dunia ini yang kita cari, tapi bagaimana nanti ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka orang-orang pun akan memuliakan kita, dan urusan kita akan dimudahkan, gitu ya. Urusan kita akan dimudahkan. Tentu kita jangan memandang urusan dimudahkan itu, jangan memandang sesuatu hal yang material saja, gitu ya. Misalnya ya, sampai hari ini ketika kita masih sehat di tengah ujian pandemi ini, itu bisa jadi karena kasih sayang Allah yang masih melindungi kita, seperti itu. Nah, kemudian keutamaan membaca Al-Quran itu sendiri, kan kata Rasulullah, setiap satu huruf itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Tentu kita ingin dong mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, gitu. Dan untuk orang seperti kita, saya khususnya yang tidak bisa melihat, rasanya sulit untuk membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun kalau kita tidak menghafalnya. Jadi dengan menghafalnya itu kita bisa membaca Al-Quran misalnya sambil naik ojek, naik motor kemana, sambil jalan 15 menit murojaah dapat misalnya 5 halaman, misalnya gitu kan ya. Naik mobil kemana, nah itu kan alhamdulillah. Buat saya kan dengan tunanetra saya nggak perlu nyopir tuh, tinggal duduk aja, jadi udah enak sambil murojaah, seperti itu. Nah, ya itu di antara yang menurut saya tuh real bisa kita nikmati, seperti itu. Iya. Luar biasa tuh keutamaannya yang tadi ya, terutama mengenai Allah dan 10 kebaikan setiap satu huruf, ya Kang ya. Iya. Alhamdulillah nih. Setiap huruf loh. Ya, setiap huruf 10 kebaikan. Kebayang kalau misalnya dari satu ayat itu kan bisa berapa puluh huruf, ya Kang ya. Luar biasa. Alhamdulillah nih. Nah, alhamdulillah pertanyaan sudah disampaikan, obrolan keutamaan. Tapi kira-kira dari Kang Ustadz sendiri ada yang ingin disampaikan nggak Kang kepada yang mendengarkan supaya yang menghafal Al-Quran ini lebih banyak lagi? Nah, motivasi dari seorang Kang Ustadz nih, dari seorang penghafal Al-Quran. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, yang pertama kita lakukan secara sungguh-sungguh. Yang kedua, lakukan apa yang bisa kita lakukan, jangan pikir kendalanya, gitu. Misalnya saya tunanetra, saya pengen menghafal Quran, saya kan nggak bisa ngelihat. Kenapa yang harus muncul di pikiran nggak bisa ngelihatnya? Bukankah kita bisa mendengar? Oh yaudah, kita manfaatkan saja pendengaran yang kita punya. Saya sibuk, bukankah kita masih sempat buka medsos, nonton TV? Kenapa tidak kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat, seperti itu. Jadi
tidak ada kata sibuk sebenarnya kalau kita mau gitu. Nah, seperti itu aja. Alhamdulillah, amin. Gitu ya pendengar ya. Untuk kekurangannya mohon maaf, dan insya Allah sudah cukup lengkap yang beliau sampaikan. Tapi kalaupun ada yang masih ingin bertanya, boleh didiskusikan di komentar, biar nanti saya sampaikan komentarnya tersebut biar kita bisa diskusikan lagi ya Kang ya. Baik, insya Allah ya. Adik dengan senang hati. Ya, boleh silakan teman-teman sampaikan di komentar, nanti kita bahas bersama-sama. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih Kang Ustadz untuk waktunya di hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bermanfaat dan berpahala untuk dari Allah, dan kekurangan itu dari diri saya sendiri. Iya. Baik, terima kasih banyak Kang Ustadz untuk episode ini. Mungkin diakhiri sampai di sini dulu. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini, dan Kang Ustadz sehat-sehat sekeluarga. Kang Ustadz, salam untuk keluarga dan amin. Ya. Amin, insyaallah. Ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.